Sekali lagi ya, kalau kita ngomongin masalah kesehatan, salah satunya itu buta. Tapi ternyata salah satu buta paling berat adalah buta politik. Buta terhadap isu-isu atau kebijakan. Jadi saya sangat mensyukuri nih semuanya yang hadir untuk datang ke Pesta Demokrasi Desak Anies edisi Nakes. Tepuk tangan semuanya. Mungkin kita satu kali lagi ya, kasih aspirasi dari rekan-rekan yang sudah pasti di rumah mikir gagasan, banyak pikiran di kepalanya, dan tentunya banyak harapan di hati untuk perubahan kesehatan di Indonesia. Kita sebut satu yang ketiga satu kali lagi ya, lalu tunjuk tangan, lalu saya tunjuk dan boleh maju ke depan untuk menyampaikan aspirasinya. Kita mulai ya, satu. Boleh yang paling ujung Bapak pakai baju hitam, maju ke depan. Perkenalkan diri dan profesinya. Cek. Lalu sampaikan gagasannya dalam waktu 2 menit. Silakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Jamaluddin. Saya alumni atau Purna Bakti di Rumah Sakit Fatmawati. Apakah ada yang dari Rumah Sakit Fatmawati? Tidak ada. Artinya saya jadi perwakilan itu khusus. Dan saya sebagai kesmas dan juga fisioterapi. Dan juga saya sebagai Ketua DPD Anies Depok. Saya berjuang sudah 3 tahun untuk menjadi relawan Anies ini. Jadi tidak main-main. Alhamdulillah saya mulai tanya bahwa kita bicara mengenai kesehatan itu sangat sensitif sekali. Sudah mengalami deviasi mulai hulu sampai hilir. Bayangkan khususnya di Fakultas Kedokteran itu masuknya super mahal itu. Mahal sekali. Dan akhirnya apa kesempatan itu kerusakan dalam pendidikan. Orang yang cerdas, orang yang pintar, mungkin di kelas menengah ke bawah susah masuk di Fakultas Kedokteran. Kemudian fakultas-fakultas kesehatan yang lain, termasuk keperawatan, termasuk fisio sendiri. Ini pendidikannya juga lama. Sarjana kemudian ngambil profesi 3 semester. Tetapi setelah kerja sebagai ASN dia itu disamakan dengan pendidikan seperti akuntansi. Kemudian juga hukum. Padahal kalau bicara SKS-nya sangat jauh. Ya, ini salah satu hilir, hulunya. Kalau hilir, nah untuk mengembalikan modal, untuk mencapai break even point-nya, para nakes-nakes itu sehingga pakai bahasa-bahasa kedokteran, pasiennya mendengarkan bahasa-bahasa kedokteran, osteoporosis itu aja udah takut. Padahal itu sesuatu yang biasa-biasa saja dan itu manusia tetap mengalami hal seperti itu. Nah kemudian pasiennya akan terserah aja deh, Pak Ibu nakes, saya mau diapain, saya siap. Sehingga apa? Terjadi moral hazard. Apa yang diantaranya yang mestinya tidak dilakukan MRI, CT scan, apun scan dan lain sebagainya atau laboratorium yang canggih-canggih mestinya tidak dilakukan. Mestinya cukup generik obatnya, diberikan obat yang yang paten. Ini dan banyak hal yang mestinya nggak usah dilakukan operasi. Ini banyak terbukti. Hal-hal inilah hilirnya mendapatkan suatu cost yang sangat mahal. Maka dari itu memang
ini sangat pas sekali bahwa semoga Pak Anies Rashid Baswedan menjadi presiden, Cak Imin menjadi wakil. Insya Allah bahwa perubahan akan tercapai untuk khususnya pelayanan nakes. Sehingga di fakultas kedokteran murah, di fakultas lainnya murah, dan kemudian pengobatannya menjadi murah. Dan yang tidak kalah penting saya sampaikan, ini bukan pertanyaan, untuk rumah sakit sehat, saya rasa ini perlu diwujudkan dari Sabang sampai Merauke. Karena sudah ada puskesmas. Insya Allah Pak Amin merubah untuk melayani kesehatan. Amin, Presiden 2024. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak. Nah, kita udah lihat dari senior-senior kita nih. Tapi kita mau denger dong dari mungkin mahasiswa kedokteran atau yang masih muda-muda atau mahasiswa-mahasiswa tenaga kesehatan, farmasi, apoteker, dan lainnya. Boleh dong tunjuk tangan yang masih muda di urutan 1 yang ketiga. Kita sebut ulang ya aba-abanya. Tapi sebelum itu yang ada di ujung boleh geser ke sini supaya lebih dekat lagi melihat diskusinya. Kita mulai aba-abanya ya. 1, 1, 1. Boleh kakaknya yang pakai masker hitam? Boleh perkenalkan diri, profesi, dan menyampaikan gagasannya dalam 2 menit di panggung. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tes. Baiklah, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Bakri, saya seorang perawat. Saya seorang perawat dari daerah, asal daerah saya Sulawesi Tenggara, Kota Kendari. Mohon izin, mungkin sedikit pertanyaan dan mungkin agak panjang syair. Ini syair tentang masa pandemi COVID kemarin yang saya ambil selama merawat pasien-pasien COVID. Oke, judulnya Pilu Antara Kematian dan Hidup. Setelah menyempurnakan helaan nafas antara kematian dan hidup, nafas sesekali dapat diraih. Sementara itu jemputan telah siap menanti di luar sana, tanpa keluarga, tanpa sanak saudara. Terkapar lemah di antara ruang, tergeletak tak berdaya di atas hamparan kain yang hanya berukuran semeter luasnya. Air mata terurai mengering, berjuang melewati rasa sakit antara berada di ruang tumpukan kapas itu atau ruang yang beralaskan selai kafan yang seukuran badan luasnya yang lahat. Jiwa-jiwa tanpa pamrih tetap berusaha berjuang melewati masa-masa kritis itu. Tetap tenang, harus tegar, tetap tenang dalam setiap keadaan. Mencoba kuat di saat mereka lelah, berusaha tetap terjaga di saat banyak jiwa yang mulai terlelap. Mencoba menahan air mata di saat semua orang di ruang itu histeris kehilangan. Ruang menjadi bising, tapi tak kalah bising dari cengkraman peraturan birokrat yang masih mempertengkarkan dunia. Mereka meminta pelayanan-pelayanan khusus. Mereka meminta pelayanan-pelayanan khusus mengatasnamakan jabatan. Tersenyum sumringgan merasa jiwa mereka akan terbebas dari balutan kain kafan karena merasa punya kekuasaan. Hampir-hampir saja mereka tak menyadari bahwa selembar kain itu tetap akan membungkus mereka. Hampir saja mereka tak menyadari bahwa pulang hanya membawa sepotong kain yang dibawanya dalam ruang gelap. Di balik bising-bising dunia terdapat sebuah ruang hening. Hening rasanya lepas. Lepaslah sudah. Melepas semua empati, melepas lelah tanpa belas. Hanya sumpah serapah dan dengus yang bising para pejabat yang korup. Di ruang-ruang itu tetap tenang. Cengkraman bisingnya berita hoaks yang telah banyak menelan jiwa yang tak berdaya. Sumpah serapah menggerogoti. Lelah dan sedih
mulai menyapa jiwa-jiwa, mulai berguguran, berjuang dan bertahan. Hidup dan mati tak membedakan apa-apa. Hancurlah, habislah sudah. Liang itu telah menunggu giliran siapa lagi. Siapa berangkat tanah liat telah siap membukit lagi. Telah siap membukit di tabur bunga. Bunga yang terkoyak-koyak bertabur dengan air mata. Habislah, habislah sudah. Air mata itu mulai membasahi bumi lagi, tak kuasa menahan. Tak terasa telah mengalir lagi. Kurasa lagi sampai tak menetas lagi. Cukuplah, cukup sudah kegilaan ini. Cukup pilu ini, cukup pertengkaran politik di atas nyawa rakyat yang bergeletak tak berdaya. Nyawa melayang karena pertengkaran peraturan birokrat dan kebisingan para koruptor. Koruptor adalah mereka pengais harta dari bangkai-bangkai saudaranya yang ada di liang lahat. Koruptor negeri ini tidak lebih hanya pemakan bangkai saudaranya. Ketahuilah hal yang paling mahal di dunia ini adalah kesehatan. Kamu tidak akan mampu bayar kesehatan meski memiliki segunung emas. Dengan uang kamu bisa membeli dokter, tapi tidak dengan kesehatan. Katakan siapa yang mampu menyembuhkan kanker. Jargon yang paling populer adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Menjaga kesehatan yang paling murah. Menjaga kesehatan harga yang paling murah yang kamu bayar. Kesehatan adalah faktor yang paling penting dalam membangun peradaban dan memajukan ekonomi bangsa. Yang saya ingin pertanyakan di sini adalah bagaimana jika seorang Pak Anies ini menjadi seorang presiden, apa komitmen beliau untuk memajukan kesehatan, meningkatkan kesejahteraan perawat, baik perawat maupun nakes-nakes lain. Terutama kita melihat lagi masalah-masalah BPJS atau jaminan-jaminan sosial. Sangat disayangkan apalagi orang-orang dari daerah. Saya melihat selama bekerja di Jakarta, BPJS atau pelayanan-pelayanannya itu sangat luar biasa. Tapi kalau kita di daerah, kita sangat tidak mengerti dengan BPJS. Selalu ada isu lebih baik kita menjadi pasien umum daripada kita menjadi pasien BPJS. Jadi saya meminta komitmen Pak Anies jika terpilih sebagai presiden nantinya, komitmennya terhadap peningkatan layanan BPJS dan pelayanan masyarakat di daerah. Terima kasih. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Seberapa mahal kesehatan itu? Baik.